Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling. Dan hari ini seperti biasa saya akan membagikan 3 berita yang menarik untuk teman-teman semua. Tapi sebelum masuk ke beritanya, mungkin ada sedikit informasi, sedikit update untuk planning episode-episode yang akan datang, dan juga bagaimana saya akan uploadnya. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang buka di Facebook saya udah tahu kayak gimana. Tapi nanti jadi kurang lebih update-nya kayak gini. Jadi buat update-nya itu satu minggu itu ada 2 episode baru untuk berita. Kemudian nanti kalau misalkan ada lebih itu pasti bonus dan tidak melulu bahas gulat gitu. Tapi masih berhubungan sama gulat ya. Jadi tidak melulu si berita gulatnya, tapi mungkin ada sesuatu yang ya masih di lingkup gulat gitulah. Bonus-bonus kayak nanti mungkin saya rencana mau review gamenya AEW. Saya belum tahu banget ini isinya kayak gimana, jadi nanti saya mau cobain dulu, nanti siapa tahu bisa di-review gitu. Kemudian untuk update juga nanti ada short, ya video pendek lah ya, tapi ini juga masih bertahap, jadi belum bisa full bakal di-upload cepat gitu. Jadi mungkin bakal bertahap dan pelan-pelan, dan mungkin ya belum bisa konsisten seperti video yang ini gitu, seperti video yang panjang ini yang berita. Tapi yang mudah-mudahan bisa ini juga ya, bisa digalakkan gitu dari saya pribadi. Kemudian selain itu juga nanti rencananya akan buat ekspansi di TikTok. Udah ada linknya, jadi nanti teman-teman langsung buka aja linknya di TikTok. Deskripsi di video atau di profile itu nanti ada TikToknya. Jadi nanti teman-teman tinggal follow aja. Kemudian yang terakhir itu adalah update post di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan masuk ke fitur community, nanti teman-teman bisa lihat update-update berita yang ketinggalan. Dalam tanda kutip ketinggalan ini, saya nggak bisa update di berita di hari itu gitu, di video. Jadi ya alternatifnya saya buat versi tulisannya, versi postnya. Itu satu sudah pernah saya buat, contohnya ada di tab community, nanti bisa langsung dibuka aja, itu ada beritanya update dari Kazuchika Okada yang baru saja meninggalkan New Japan Pro Wrestling ya, itu saya ketinggalan update-nya. Kemudian ya tentu saja yang ribut bukan fansnya Okada, bukan fans New Japan atau fans pegulat-pegulat yang lain gitu. Tapi apa? Bisa cek di community post. Oke, kita masuk ke beritanya. Ada 3 berita. Yang pertama itu ada dari WWE yang tertarik untuk membawa banyak pegulat gitu ya. Ada beberapa nama, ya mungkin kayak kemarin itu yang berita-berita itu ada Mercedes Moné, ada Kazuchika Okada, ada Andrade, dan lain sebagainya. Itu ada beritanya. Tapi ini yang terbaru ini cukup unik adalah salah satu mantan NWA Women's World Champion, itu namanya Kamille. Itu dia sudah ada dialog-dialog untuk pindah ke WWE. Memang sempat ada isu juga akan ke AEW karena ya baru-baru ini Kamille itu mengunjungi show-nya AEW gitu ya, dan bertemu dengan beberapa temannya gitu yang ada di sana. Cuman memang sejauh ini beritanya kalau yang saya baca, Kamille ini akan bergabung ke WWE gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan di beritanya itu dia ada tawaran untuk memperpanjang kontraknya kurang lebih 6 bulan di NWA, tapi memang tidak diputuskan untuk tidak lanjut gitu ya dari dianya. Jadi dia mencoba untuk explore opsi-opsi lain gitu ya untuk pindah dari NWA ke tempat lain, entah kemana itu. Kemudian berita kedua ada dari Tama Tonga. Nah, Tama Tonga juga ini guys, lagi rame nih. Tama Tonga juga mutusin buat cabut dari New Japan. Memang udah lama gitu beritanya, udah dari sebulan yang lalu lah. Tama Tonga mutusin buat cabut ini. Cuman memang dia ini masih penasaran nih bakal kemana. Apakah dia akan pindah? Apakah dia akan tiba-tiba bertahan gitu ya di New Japan? Karena kalau misalkan teman-teman update beritanya, Tama Tonga ini kurang lebih udah 4 kali gitu kalau nggak salah. Ya ini hitungannya pokoknya yang terakhir lah, 3 atau 4 itu saya lupa. Nah, jadi kalau yang saya ingat itu, tahun 2016 pernah Tama Tonga mutusin buat, ya dalam tanda kutip mau pergi lah dari New Japan gitu. Karena
belum ada perpanjangan kontrak, kemudian ya kontrak dia mau habis. Dan waktu itu AJ Styles, Luke Gallows, waktu itu namanya masih Doc Gallows, dan juga Carl Anderson. Itu mereka bertiga itu mutusin buat cabut dari New Japan dan pindah ke WWE di 2016. Sehingga Tama Tonga juga penasaran nih, apakah dia bakal ke WWE, karena memang sudah ada tawarannya waktu itu, tapi memang tidak jadi. Kata dia di chat sama siapa ya, saya lupa, sama orang ini gitu. Kalau nggak salah sama Tangaroa, dia di chatnya sama Tangaroa di chat kurang lebih kayak gini lah. Kalau misalkan dialog versi biasanya kayak kita gitu. Bro, ini New Japan nawarin kontrak lagi, mau perpanjang lagi nggak? Tama Tonga langsung jawab, boleh. Kayak gitulah kurang lebihnya ya. Kalau Tama Tonga itu waktu kemarin itu. Kemudian kalau nggak salah di 2020, saya lupa. Waktu itu sempat kayak gitu juga. Kemudian di 2023 dan yang terakhir ya tahun ini. Tahun ini kurang lebih kayak gitu juga. Cuman ya nggak tahu nih, apakah Tama Tonga bakal pindah ke WWE atau mungkin tiba-tiba perpanjang kontrak sama New Japan. Tapi yang jelas sih Tama Tonga sekarang mau cabut dulu karena ya mau ini dulu, mau family time dulu katanya. Ya mudah-mudahan nanti inilah Tama Tonga ada kejelasannya ya bakal kemana. Dan yang terakhir, nah ini terakhir cukup menarik nih, akan pengaruh ke match-match yang akan datang, yaitu dari Seth Rollins. Nah Seth Rollins ini kemarin ya, saya agak kaget juga gitu. Lebih kaget ke setelahnya ini, karena Seth Rollins itu kemarin tiba-tiba mengumumkan jika dia itu mengalami cedera gitu. Beritanya itu diumumkan bahwa Seth Rollins itu cedera, robek MCL dan juga robek meniskus secara parsial. Nah sekarang masih penasaran nih, apakah Seth Rollins ada kemungkinan untuk cabut gelarnya dia atau enggak gitu, si World Heavyweight Championship ini. Apakah ada kemungkinan untuk dicabut atau enggak, karena ya ini pasti bakal cedera panjang gitu buat Seth Rollins. Memang sampai sekarang rencana buat dia tanding di WrestleMania itu masih ada. Kemudian juga dia masih ada kemungkinan untuk ya istirahatnya mungkin nggak lama gitu. Cuman ya khawatir juga gitu. Karena ya ini bakal ngerusak rencana men. Jadi rencananya itu kalau yang saya baca itu adalah kemungkinan besar Seth Rollins ini akan ditemukan dengan CM Punk gitu buat di WrestleMania. Cuman pertanyaannya kalau kayak gini jadi bingung gimana nih nasibnya. Apakah CM Punk akan tetap bertanding untuk memperebutkan gelar itu atau bagaimana? Nah ini yang masih jadi pertanyaan besar gitu. Dan itulah 3 berita yang sudah saya bawakan hari ini. Mudah-mudahan beritanya bermanfaat dan teman-teman suka gitu dengan berita-berita yang sudah saya bagikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Silakan like video ini dan share jika video saya bermanfaat. Boleh komen, boleh subscribe ya. Ini saya bukan ngemis, tapi ya kalau misalkan mau like, komen, share, subscribe itu terima kasih banget gitu. Jadi kayak gitu ya. Ya udahlah, kita bertemu lagi di video berikutnya. Sekian.